Saat ini kita kedatangan lagi tool service. Ini adalah bubble remover merek M3 Angel tipe CP02A. Ini dikirim dari teknisi Aceh. Gejalanya ini tidak bisa menyimpan angin. Pemakaian kurang dari 1 bulan, tapi sudah rusak gitu. Mencoba menghubungi penjual, tapi tidak ada tanggapan sama sekali dan akhirnya dikirim ke sini. Kita akan instalasi kabel dan selangnya terlebih dahulu dan lakukan pengecekan apa kendala dari bubble remover ini. Kita udah beres instalasi, lanjut kita akan tes. Kita akan hidupkan terlebih dahulu. On kan sebelah sini. Oh, dan ternyata ke pemanasnya itu ke termostatnya langsung nyala. Nah, kita akan coba isi angin. Dan ini udah tersambung ke kompresor selangnya. Kita akan coba nyalakan. Ternyata masih ada angin masuk. Nah, setelah kita lepaskan tombol ininya, dia langsung ngebuang sendiri. Nah, jadi kita tekan. Ini ada naik. Dan ini pun nyala. Lampu ini pun. Nah, tapi kalau kita lepaskan ini langsung ngebuang sendiri anginnya. Nah, jadi gejalanya kurang lebih seperti itu. Dan satu lagi, ini omron otomatisnya tidak menyala dan kita akan lakukan pembongkaran terlebih dahulu. Ini bagian belakang dari bubble remover ini. Ini bagian dalam dari bubble remover ini. Jadi sistem kerjanya standar-standar saja. Karena di dalamnya tidak ada motherboard ataupun sistem kerja Arduino. Jadi hanya standaran. Jadi untuk analisanya tidak terlalu sulit. Saya hanya mencurigai tombolnya yang rusak dan omronnya yang mati gitu. Kita akan buka dulu omronnya. Cara bukanya ini dari belakang ini. Ini ada penguncinya di dalam ini. Kita buka penguncinya, lalu tarik ke depan gitu. Nah, ini yang hitam ini bisa dicopot dulu ini. Copot dulu aja yang nyambung ke omron otomatisnya. Nah, seperti itu cara bukanya. Jadi ini ada pengunci di bagian sini. Nah, ini penguncinya di sini. Jadi ini masuk ke dalam. Nah, gitu. Jadi nanti kalau misalkan cara bukanya, nah, cara bukanya tinggal ininya aja dibuka pinggirnya, ditarik ke belakang ininya pengunci ininya. Itu cara buka omronnya. Nah, kita akan tes. Nah, ini jalur yang ke inputnya ini di sini ada nomornya 1 sampai 9. Nah, kita akan tes ini apakah masih hidup atau mati gitu. Sambungkan ke nomor 2 sama nomor 7. Kita akan sambungkan menggunakan kabel capit buaya yang langsung ke AC. Kita akan coba dulu. Nah, ke nomor 7 sama nomor 2. Nah, seperti ini. Jadi ini capitkan atau sambungkan langsung ke kabel AC ke nomor 7 dan ke nomor 2. Itu adalah jalur input AC-nya. Kita akan coba colokan apakah ini masih hidup atau sudah wafat. Nah, ternyata benar. Ini omronnya mati. Dan kita akan langsung eksekusi bagian tombolnya. Nah, cara buka tombolnya juga ini dari dalam ini ada drat penguncinya. Ini diputar aja, langsung ini diputar, ditarik ke sini, langsung ditarik keluar ininya.
Nah, karena tombol yang model begini kemarin kan sebelumnya ini sudah sempat video call dan suruh saya ganti tombol, dan ternyata dia cari-cari tombol model gini itu nggak ada di toko elektronik di daerah dia gitu. Nah, terpaksa kita akan modif dengan tombol yang kita punya. Kita akan ganti dulu tombolnya. Ini tombol yang untuk ke startnya atau untuk ke input angin. Kita akan ganti dulu dengan tombol yang pasaran, yang ada di pasaran. Nah, kalau nyari tombol yang kayak gini di beberapa tempat ini agak sulit. Paling beli di online. Nah, kalau di online kan sudah pasti tidak bisa langsung keterima barangnya gitu. Jadi harus nunggu dulu. Nah, kalau di online ini ada. Nah, cuman kalau misalkan teman-teman ada yang rusak di bagian tombolnya, mau diganti sama yang ada di pasaran, ini bisa. Nah, mau yang tetap diganti yang seperti ini, silahkan cari di online. Karena di toko-toko offline biasanya agak sulit cari yang seperti ini. Nah, untuk jalur ininya, ini jalur arus putusnya, ini kabelnya warna hijau dan kuning. Ini arus putusnya, dan yang hitamnya ini ke ini untuk mengirim tegangan ke lampu. Nah, kalau di sini nanti kan ini juga 3 nih. Ini yang ke lampu, dan ini yang ke arus putusnya, yang ini yang 2. Ini arus putusnya, ini yang ke lampu, ini beban ke lampu, arus yang ke lampu. Nah, jadi tinggal kita pindahkan ke sini kabelnya. Nah, nanti kelihatan kelemahan dari bubble remover yang pabrikan seperti apa gitu kelemahannya. Nanti kalau misalkan kurang maksimal, kita akan sekalian modifikasi. Susunan kabelnya seperti ini. Jadi yang bawah ini warna kuning, yang tengah warna hijau, dan yang atas warna hitam untuk ke beban ke lampu. Di sini ininya ada tanda kuning kalau mau diganti tombol yang seperti ini. Nah, ininya yang ada kuning ke hitam. Nah, seperti ini susunan tombolnya. Jangan lupa kasih solasi bakar biar aman. Ini lubangnya pas, ini tinggal ditekan sedikit lagi juga masuk. Nah, kalau yang ini mengirim beban ke sini, mengirim arus ke sini. Jadi ketika ini dipencet, arus ke sini mati, nggak ada arus mengalir ke sini. Nah, yang kuning tadi itu arus masuk ke tombol. Nah, coba nyala. Kita akan coba memasukkan angin. Pertama kita pintu dulu, nyalakan. Angin udah naik, hanya saja ketika kita menginginkan angin tertentu ini nggak bisa. Jadi ketika dimatikan ini langsung ngebuang sendiri anginnya, langsung turun. Nah, jadi ini salah satu kelemahan dari pabrikan gitu. Jadi ketika kita nyalakan, kalau kita menginginkan tekanan, misalkan kita tadi udah naik sampai di 30. Nah, kita menginginkan di situ, kita matikan ini supaya anginnya berhenti sampai di situ, itu nggak bisa. Jadi harus sesuai angin yang ada di kompresornya. Nah, terkecuali kalau misalkan kita ingin ini 30, nah misalkan ini tetap dinyalakan, stop dari keran ininya, keran dari kompresornya baru bisa. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa mainin tombol untuk menginginkan tekanan angin tertentu gitu. Jadi seadanya di kompresor aja ini masuknya. Kalau kita nyalakan terus dan kita kerannya buka terus, ini misalkan ini 120 nih, sementara yang kita butuhkan hanya 80 PSI saja. Sementara di sini ada 120, ya bakalan masuk semua 120 kecuali kita stop dari keran kompresornya. Gitu. Jadi itu kelemahan pertama. Kompresor bubble remover yang buatan pabrikan seperti itu. Nah, yang satu lagi ini, nah misalkan kita isi angin nih, isi angin
sampai full aja, sampai berhenti. Nah cuman segitu karena angin di kompresornya memang kapasitasnya ada segitu. Nah ini segitu ya. Nah kita kan nunggu nih berapa menit, misalkan 5 menit. Nah kalau misalkan selang yang kesininya ada bocor sedikit aja dari yang yang nyambung ke kompresornya ada bocor sedikit juga, ini angin bakalan berkurang dengan sendirinya gitu. Jadi harus benar-benar rapat gitu ke sananya. Nah kalau kita cabut juga ini angin bakalan, ini misalkan kita cabut nih sambungan ke sambungan yang ke kompresornya, ini akan turun anginnya. Coba cabut, kita akan coba cabut nih, anginnya pasti langsung kebuang tuh kan, anginnya langsung turun. Padahal itu input yang ke input yang ke bubble removernya. Ketika kita cabut itu, ini angin langsung kebuang. Nah itu kedua kelemahan pabrikan, karena memang hanya menggunakan satu valve saja. Ya mungkin dengan alasan mungkin untuk menurunkan biaya produksi atau apalah. Sementara yang kita butuhkan adalah tekanan angin yang kuat gitu. Jadi tekanan angin yang, maksudnya tekanan angin yang bisa bertahan lama gitu. Apalagi untuk kalau kita misalkan untuk membuang tompel itu kan ada yang nyampe 1 malam gitu. Jadi kalau misalkan anginnya turun, itu kurang ini sih, bakalan lebih lama lagi gitu. Jadi makanya harus, kalau misalkan mau sistemnya kayak gini, ini posisi selang dari yang keluaran ini, yang keluaran dari sini nih, dari sini ini harus benar-benar nggak ada yang bocor. Kalau mau tetap sistemnya nggak diubah gitu, jadi nggak pakai 2 valve gitu. Jadi ini karena memakai 1 valve ya seperti itu gitu. Jadi ketika dicabut ke bagian inputnya aja udah kebuang. Nah gitu, makanya ini mau sekalian kita modifikasi. Jadi supaya kalaupun itu dicabut, ini nanti ke inputnya dicabut, ini nanti akan tetap anginnya nggak bakalan kebuang gitu, karena si valve-nya udah ngunci gitu. Jadi ada pengunci valve lagi. Nah khusus yang ke pembuangan ini akan kita tambah tombol lagi untuk pembuangan. Jadi khusus input ada, ngebuang ada gitu. Kalau ini kan dimatikan langsung ngebuang nih. Kalau punya saya, misalkan yang rakitan saya, ketika dimatikan pun ini nggak bakalan kebuang, terkecuali kita nyalakan tombol yang ke tombol buangnya gitu. Nah ini mungkin nanti akan kita instalasi lagi. Ini mungkin kita gunakan untuk menyalakan menyalakan omron otomatis ini. Nah ini untuk menyalakan omron otomatis, dan ini untuk karena ini juga langsung nyala sendiri ketika ini dinyalakan nih. Di tombol ini dinyalakan, ini langsung nyala. Jadi nggak bisa misalkan 5 menit nih matikan dulu pemanas, nunggu dingin lagi, nggak bisa di ini. Soalnya posisinya ini nyatu gitu, paralel sama sama tombol yang utama gitu. Jadi makanya kita akan pisah ini, yang ke pemanasnya juga kita akan matikan dari sini gitu. Jadi tapi bisa juga otomatis gitu. Jadi manual bisa, otomatis bisa. Yang ini untuk menyalakan omron otomatis, yang ini untuk menyalakan pemanasnya sekaligus ke termostatnya lewat sini. Manualnya. Nah otomatisnya nanti misalkan kita dinyalakan ini juga akan otomatis ini nyala, itu masuk gitu angin. Nah jadi ngebuangnya juga nanti misalkan di sini kan ada otomatisnya, nanti ngebuang sendiri gitu. Nah seperti itu kurang lebih. Sampai sini sebenarnya bubble removernya sudah bisa dipakai, tinggal kita ganti omronnya, karena omron yang lama sudah tidak bisa diservis, jadi terpaksa kita ganti baru. Dan tinggal tancapkan ke soket yang sebelumnya gitu. Jadi udah bisa normal, kembali bisa dipakai. Nah kalau misalkan mau lihat hasil modifikasinya, silahkan tonton sampai akhir hasil modifikasinya seperti apa.
Nah, untuk palepnya nanti kita akan tambahkan di sini satu lagi. Yang ini kita buat untuk input, yang outputnya kita akan tambahkan satu lagi. Ini yang buat outputnya kita akan tambahkan di sini. Jadi supaya nanti hasil kerjanya maksimal gitu. Karena angin bisa bertahan. Kalau selama nggak dibuang, angin itu nggak bakalan habis gitu, nggak bakalan ngurangin. Ini full kita putuskan semua jalurnya dan kita akan susun ulang. Ini hasil instalasinya, kita bikin sesimpel mungkin. Dan mohon maaf karena ini ada di bagian dalam casing, jadi agak susah videonya, jadi nggak ke video. Nah, tinggal kita instalasi selangnya. Dan ini hasil modifikasi akhirnya. Kita bikinkan 3 tombol ini di sini. Nah, kita akan coba tes supaya nanti penggunaannya tidak bingung karena ini berubah dari posisi sebelumnya. Jadi cara pemakaiannya juga mungkin agak sedikit berubah. Nah, ini kita nyalakan dulu tombol untuk menghidupkannya, tombol utama sebelah sini. Ini untuk mematikan dan menghidupkan keseluruhan dari mesin ini. Nah, kemarin kita nyalakan ini, pas kita nyalakan ini langsung nyala ke pemanasnya. Jadi mungkin kalau misalkan tetap seperti itu, kemungkinan elemen pemanasnya juga akan cepat rusak. Dan kalau kita tidak membutuhkan pemanas, hanya butuh angin saja, ini nggak bisa dimatikan. Nah, makanya kita sekalian modifikasi. Nah, ini kita bagi tiga tombol. Yang ini untuk menyalakan otomatis. Jadi ketika sudah beres nanti bubble-nya, nah ini dia akan mati dan angin langsung ngebuang sendiri. Nah, ini untuk yang ke atas untuk memasukkan angin bisa diatur sesuai dengan keinginan, berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan cuma ada 2 tombol, ini sama ini start. Jadi start itu kita nggak bisa menentukan anginnya gitu. Jadi seadanya dari kompresor itu masuk semua. Jadi kita nggak bisa mengatur berapa yang kita inginkan gitu. Kalau sudah dimodif seperti ini kita bisa isi angin sesuka hati gitu. Jadi terserah mau isi angin di berapa. Nah, ini tombol ke atas untuk memasukkan angin. Jadi tinggal tekan ke atas. Nah, bisa kita stop, misalkan di sini kita cukup anginnya segitu. Nah, bisa kita berhentikan gitu. Ini kita isi nih. Nah, stop sampai di situ. Misalkan kita hanya butuh angin 30 PSI, berarti cukup segitu, bisa di stop gitu, diberhentikan. Nah, ini yang ke bawah ini tombol buang. Jadi buang anginnya secara manual bisa dari sini. Nah, ini tombol buangnya ke bawah. Nah, kalau misalkan udah dibuang mau di stop di situ, nah kita tinggal tekan lagi sekali gitu. Nah, kalau yang ini sama ini fungsinya hampir sama, cuman beda sebetulnya. Nah, kalau ini misalkan ini menyalakan otomatis dulu baru menyalakan pemanas. Nah, kalau ini menyalakan pemanas dulu baru otomatis gitu. Jadi sebetulnya kelihatannya hampir sama tapi beda fungsi ini. Kenapa saya bikin 2 seperti ini? Kenapa nggak 1 aja di sini? Alasannya kalau misalkan ini suatu saat nanti ada error atau rusak di bagian otomatis ini di omronnya, nah kita bisa nyalakan pemanasnya lewat sini gitu. Jadi kalaupun ini mati kita nyalakan lewat sini. Kalau misalkan kita hanya
buat di sini aja, ketika ini mati ini nggak bisa dipakai gitu. Jadi mati semua, ke pemanasnya juga akan mati. Makanya kita pisah. Jadi ini tombol cadangan sebetulnya, mau dipakai silakan, mau nggak juga nggak apa-apa. Nah, misalkan kita udah beres nih isi angin. Nah, udah beres isi angin segitu misalkan. Nah, ini kalau misalkan kita mau pakai otomatis, karena misalkan kita ada kerjaan lain, misalkan kita setting dulu di sini. Ini kan bisa disetting nih. Nah, setting ada S, ini bisa dipindah-pindah ini. S itu second, ada H itu jam gitu. Jadi mau berapa jam ininya. Nah, H ini jam, sama M menit. Nah, jadi mau berapa menit, mau berapa jam, mau berapa detik gitu. Nah, kenapa ini belum saya setting secara full? Karena untuk percobaan ini saya setting di 8 detik dulu gitu, untuk mencoba ini berfungsi atau tidak gitu. Nah, misalkan kita udah isi, pertama kita masukkan dulu LCD-nya. Cara pemakaiannya seperti itu. Kita buka dulu, tutup pintu, lalu isi angin. Nah, setelah anginnya masuk, kita nyalakan. Setelah di setting ini, misalkan kita mau pakai di 5 menit, misalkan setting aja 5 menit ininya gitu. Nah, kalau misalkan kita mau pakai 2 menit, ya silakan pakai di sininya setting 2 menit di 02 M. Lalu nyalakan pemanasnya. Nyalakan, nanti setelah sesuai ininya, misalkan udah pas di 2 menit, dia akan pemanasnya mati dan nah, ini udah pemanasnya mati dan ini langsung ngebuang sendiri. Langsung ngebuang sendiri. Nah, karena ini kita setting di 8 detik, terlalu cepet gitu. Jadi kalau misalkan ini 5 menit cukup ini. Nah, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Dan satu lagi yang kemarin saya ini kekurangan dari Baba Remover pabrikan. Ini ketika ini isi angin. Nah, ini isi angin. Angin misalkan lagi ini posisi penuh misalkan. Segitu misalkan udah penuh. Nah, kita akan cabut ininya. Kemarin dicabut itu angin langsung kebuang. Nah, kalau ini enggak. Nah, dia tetap posisinya segitu. Nah, itu yang keluar itu tadi dari kompresor yang bunyi itu. Tuh. Ini posisi udah dicabut dari ini, dari selangnya. Nah, ini posisi udah nggak nyambung ke kompresornya, tapi angin tetap gitu. Nah, posisinya segitu, nggak bakalan turun dia. Sekalipun ini kita cabut selang sambungan ke kompresornya. Jadi selama kita nggak buang, selama kita nggak tekan buang ini nggak bakalan berkurang angin itu. Tapi saya jamin kalau posisi seperti ini nggak bakalan berkurang, nggak bakalan turun. Malah kalau misalkan setelah dipanaskan ini akan naik gitu. Akan naik si temperatur anginnya, karena angin akan memuai dan tekanan juga akan naik, akan menjadi lebih tinggi gitu. Nah, itu kekurangan-kekurangan yang saya modifikasi dari Baba Remover yang pabrikan. Jadi saya rasa ini akan penggunaannya juga akan lebih mudah dan hasilnya juga akan lebih mantap gitu, karena memang anginnya ngunci gitu, jadi nggak ada bocor-bocoran. Nah, ini sudah beres dan mungkin akan langsung kembali lagi ke yang punyanya. Ini dari teknisi Aceh, kita akan langsung packing dan langsung kirim. Nah, buat teman-teman yang punya permasalahan di tool servisnya, kalau misalkan mau diservis atau mau tanya-tanya, bisa menghubungi via WA. Terima kasih.